Baik, Pak Ahmad nih, menarik, luar biasa banyak inspirasi yang kita dapatkan dari perjalanan akademik atau perjalanan eh, mencari ilmu ya ke negeri Paman Sam itu. Di bagian terakhir ini saya ingin coba ngambil insight satu terkait dengan tadi kan saya berpikir Pak Ahmad dari sana SMA gitu ya, tadi nggak kenal siapa-siapa, terus juga secara mungkin basic ilmu agama juga kan kelihatannya mungkin ya namanya anak SMA ya masih banyak harus cari tahu dan sebagainya. Nah, saya ingin bertanya dari mana Pak Ahmad bisa mendapatkan semacam pondasi keimanan yang kuat agar bisa bertahan hidup di Amerika dalam konteks keimanan ya, karena kan di sana pasti banyak godaannya, apalagi Amerika negara yang dikenal sebagai negara yang cukup liberal gitu. Nah, pertanyaan saya adalah Pak Ahmad tuh dapat ilmu agama atau pondasi yang kuat dalam aspek keimanan itu dari mana? Apakah memang sejak di Indonesia memang sudah punya basic atau memang belajar di sana menjadi seorang muslim yang taat lah begitu, katakanlah seperti itu. Gimana tuh Pak Ahmad? Ya, saya juga kalau ditanya seperti itu bingung ya jawabannya ya. Eh, Karena saya juga artinya ada sesuatu yang spesial juga sebenarnya di diri saya. Cuma kalau saya ingat sih kemungkinan besar itu doa orang tua. Orang tua ya. Eh, Doa orang tua. Dan gimana ya, makanya kalau ada perkataan ya orang tua itu hati-hati nih jaga jaga lisan gitu ya. Iya. Ya, itu menjadi doa gitu ya. Itu nggak betul, itu kayaknya emang doa orang tua saya, Awal doa ya. ibu saya juga. Dan memang sih sejak kecil memang keluarga kami itu agak unik ya. Bisa dibilang juga keluarga pemberontak gitu. Eh, Mbah Mbah Buyut saya itu kan dari Jamsaren ya, di Solo gitu. Itu memang terkenal vokal terhadap Jepang. Terus yang saya yang kakung, jadi ayah saya itu juga lumayan juga itu mengkritik Soekarno gitu kan, karena basis kita kan basis Islam. Nah, ayah saya sendiri itu kan juga aktivis ya HMI. Gitu. Makanya emang saya kadang mikir kalau saya nggak ini malu dong gitu kan. Terah kita nih, terah pejuang loh gitu. Iya. Ya, tapi emang mungkin dari sisi lain orang saya itu kan gimana ya, kalau mau tergoda siapa yang saya suka sama saya itu kan orangnya nggak gitu fotogenik gitu kan. Jadi itu mungkin hikmah juga buat saya. Jadi mau kalau bicara godaan wanita siapa yang mau dekat sama saya? Kalau kalau pas di sananya, pas di Amerikanya lingkungan sendiri bagaimana? Apakah tadi kan kalau diceritakan dari keluarga, alhamdulillah sangat mendukung ya, maksudnya toleran lah ya orang tua asuhnya. Tapi kalau dari pergaulan dan sebagainya, Pak Ahmad sendiri dapat asupan itu? Betul ya, hubungan laki perempuan ya biasa. Saya biasa itu depan saya itu anak-anak berciuman gitu kan, bermesraan gitu. Itu emang seperti itu bajunya yang kadang-kadang emang seperti itu baju mereka gitu kan. Betul ya. Mini gitu kan. Apalagi kalau pas musim panas gitu. Wah, itu kan kebuka semua itu, daging-daging itu kan kelihatan semua gitu ya. Iya, iya. Jadi, tapi emang mungkin kebetulan saya kan di Texas. Texas itu relatif lebih konservatif memang dibandingkan California. Jadi mungkin ada untungnya juga Allah pilihkan saya itu di Texas ya. Iya. Jadi mereka juga lebih religius lah. Apalagi kalau namanya Kristen konservatif itu kan juga harus menikah dulu sebelum berhubungan gitu kan. Jadi saya emang terima seperti itu. Walaupun baju memang buka aurat dari si kita ya. Tapi aurat mereka dibandingin yang di California ya jauh lebih konservatif. Jadi ada relativitas juga. Gitu. Misalnya nih kalau mereka ada football gitu kan mereka punya cheerleaders kan. Yeah. Cheerleaders mereka itu kan tahulah pendek banget kan ininya rok mereka kan. Tapi mereka juga sebelum mulai itu berdoa dulu berdoa ke agama mereka. Jadi emang unik Amerika daerah selatan itu. Tapi ya alhamdulillah saya juga ya mungkin gimana ya, somehow itu saya kan dengan ayah saya itu nggak dekat. Karena ayah saya kan bedah saraf ya. Jadi beliau itu kalau pulang itu udah capek, dia tidur. Tapi kadang-kadang beliau itu kalau misalnya dia pengen ngomong sama saya, dia panggil ke kamar gitu kan. Kasih jangan. Nah, mungkin entah kenapa ya, kalau saya tuh misalnya Anda mau buat yang aneh-aneh gitu ya, itu bayangan ayah saya itu selalu tampil gitu. Kita tuh kayak ada yang
jangan gitu loh, itu kamu itu bisa malu-maluin keluarga, aneh-aneh lah gitu. Itu saya juga nggak tahu ya, itu ada ada kontak batin atau gimana gitu. Jadi alhamdulillah, dan saya juga dimudahkan juga sih ketemu komunitas masjid, ya. Ada ya. Ketemu aktivis, gitu. Ada ya jalannya gitu kan. Jadi ya itu mungkin doa orang tua ya menurut saya. Saya juga nggak bisa Baik nih terakhir Muhammad di bagian pertama ini apa inspirasi atau insight apa yang didapatkan dari apa ya perjalanan yang cukup panjang lah ya 17 tahun di Amerika sana mengambil banyak pelajaran ilmu gitu yang mungkin bisa di-sharing ke masyarakat terutama mungkin para saintis ya ataupun mungkin para pemuda yang masih cukup energik untuk mencari ilmu ya dimanapun tempatnya. Nah kira-kira apa yang bisa di-share nih oleh Pak Ahmad selama perjalanan 17 tahun itu hikmah ataupun inspirasi apa yang mungkin ingin disampaikan? Gimana Pak Ahmad? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi Amerika itu bisa kita lihat secara materi, ya, itu nampaknya kan memang sangat maju. Ya. Nah, tapi setelah saya menyaksikan Amerika dari segala sisi, itu memang mereka punya masalah yang mungkin mereka juga nggak tahu sebenarnya solusinya di mana. Mereka itu kan sangat mengedepankan kebebasan. Mereka itu agama buat mereka itu bagus secara individu. Tapi ketika mereka punya masalah sosial, ya, apa sih namanya keadilan sosial, itu mereka tuh masih bertengkar saat ini. Hingga sekarang namanya rasialisme, kulit hitam itu juga masalah. Ya. Mereka itu belum ada namanya ketulusan juga dalam menerima perbedaan. Dan agama yang ada di sana itu pun juga tidak berikan solusi yang konkret juga. Gitu. Nah, sementara kita umat Islam di sana pun menariknya kita itu juga karena kita minoritas ya, kan kita akhirnya berkumpul dalam satu masjid. Di situ saya juga mulai banyak belajar keragaman pemikiran Islam. Bahwa kita melihat juga bahwa Islam pada akhirnya itu seperti apa ya? Kayaknya nanti akan berevolusi juga itu. Islam yang seperti apa nanti yang akan memimpin dunia. Nah, ini yang menarik adalah di situ saya berusaha melihat dan saya juga bisa banyak menggali berbagai macam pemikiran dan pada akhirnya nanti itu ditentukan apa yang pilihan kita terhadap ini. Gitu. Karena pada akhirnya yang saya ingat cuma satu, Allah itu akan menjamin Islam masih akan tetap ada. Cuma masalahnya Islam yang di diri kita sendiri itu masih ada apa? Dan itu akan tergantung pilihan kita bagaimana menafsirkan Islam. Kalau kita misalnya Islam ya tafsirkan itu nanti ternyata tidak seperti Allah inginkan, gitu ya, itu bisa jadi kita sudah kehilangan iman itu. Makanya di sini penting sekali ya untuk betul-betul berpikir. Nah, ini yang saya lihat ketika saya belajar Islam gitu ya, itu emang Amerika itu memberikan ruang. Ini bukan masalah endorsement terhadap negaranya ya, tapi dari lingkungan yang ada di sana itu memang aura berpikir itu penting. Jadi bukan lebih ke banyak-banyakan massa gitu enggak. Tapi kita memberikan ruang untuk berpikir. Nah, makanya saya juga ingat kenapa saya kutuk itu dia lama juga di Amerika. Tetapi apakah itu membuat dia kebawa sekularisme Amerika? Enggak. Justru dia bisa ada insight kan. Betul. Kenapa ini dianggap suatu hal yang bagus? Makanya dia mulai menuliskan Ma'alim fit Thariq gitu kan, markah-markah jalan. Itu ditulis oleh orang yang pernah ke Amerika loh. Tapi dia punya suatu semangat yang luar biasa kan. Ini jahiliyah gitu kan. Iya. Ini jahiliyah. Jadi emang perlu. Jadi kalau misalnya nih baru ke Amerika 2 bulan, terus pulang lebih Amerika daripada orang Amerika, berarti dia nggak dapat insight. Bahwa itu masalah besar di Amerika itu secara kemanusiaan. Gitu kan. Dan alhamdulillah kalau kita paham Islam, ya inilah beban di pundak kita semua ya. Jangan sampai nih kemanusiaan ini makin tergelincir kalau yang paling jauh. Memang kita harus bekerja dengan pemikiran tentunya. Kalau Islam itu betul-betul alami dengan bagaimana Rasul dulu kan meyakinkan para sahabat untuk berpikir, bukan merenung dengan fondasi intelektual yang solid. Gitu. Karena orang kalau udah mulai terbetik itunya, mikirnya nggak benar gitu kan, itu mereka pasti akan berjuang dengan apa ya? Karena manusia itu kan dengan keyakinan berpikir sebetulnya. Karena kalau cuma semangat, orang mudah hilang. Namanya juga cuma semangat doang gitu kan. Nah, tapi ininya pemikiran ini yang gitu. Tidak saya juga alhamdulillah di Amerika ya kok delalah ya. Memang betul sih. Jangan juga mengandalkan pemikiran kita sendiri. Perlu doa juga. Betul. Nah,
Jadi lingkari diri kita dengan orang-orang yang mau mendoakan kita. Itu penting. Baik, luar biasa nih Pak Ahmad, banyak yang bisa kita dapatkan insight dan juga inspirasinya, sahabat Inspiring Talk. Mudah-mudahan yang menyimak episode kali ini bisa terinspirasi untuk terus mengkaji ilmu dimanapun tempatnya, walaupun itu mungkin jauh dari keyakinan dan keimanan kita, tetapi percayalah setelah tadi disampaikan bagaimana perjalanan yang sangat luar biasa, menginspirasi dengan penuh lika-likunya ya. Mudah-mudahan ini juga melihat sudut pandang lain, tetapi juga saya lihat satu aspek yang menarik dari Pak Ahmad itu walaupun tadi beda-beda ya, awalnya ingin jadi dokter, terus masuk dulu ke kimia dan akhirnya menjadi ahli biologi molekuler. Itu mungkin sudah takdir Allah juga ya, yang menjadi yang terbaik bagi hambanya. Dan juga sekarang alhamdulillah di Indonesia, di negeri ini Pak Ahmad nih banyak diberdayakan ya ilmunya, dan juga bermanfaat bagi masyarakat juga. Jazakallah khairan Pak Ahmad. Di bagian pertama ini kita nanti mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.